Halo teman-teman ATLM Indonesia, kita kembali lagi membahas mengenai serum protein elektroforesis atau SPE kimia klinik 2. Ini bagian kedua atau video potongan kedua dari video sebelumnya yang membahas awal-awal mengenai cara teknik melakukan elektroforesis protein, yang mana bagian ini adalah cara pembacaan atau pembacaannya dan hubungannya terhadap penyakit. Bersama saya Ahmad Lab di channel ATLM Indonesia. Materi ini merupakan materi kompilasi bahan-bahan yang saya dapat dari internet. Oke, kita bahas satu persatu sebagai berikut. Nah, ini pertama kita bisa melihat hasilnya. Kita bisa membandingkan yang normal, yang sebelah kanan dibandingkan dengan yang sebelah kiri. Di situ ada terlihat perbedaan. Ini adalah gambaran sindrom nefrotik, kehilangan protein dengan BM rendah yang lama, seperti albumin dan IgG, dan retensi protein BM tinggi seperti alfa 2 makroglobulin. Jadi akan terlihat perbedaan nanti. Alfa 2 makroglobulin itu tinggi, sehingga puncaknya akan naik. Nah, lihat pada gambar dan lihat pada bercak densitometernya akan ada perbedaan. Nah, ini pada kasus sindrom nefrotik. Kemudian selanjutnya yang kedua, alfa 1 globulin. Nah, infeksi akut febris kehamilan itu akan meningkat, sementara menurun pada nefrosis defisiensi alfa 1 antitripsin. Nah, terdiri dari alfa 1 antitripsin AAT, yang kedua alfa 1 antiglycoprotein AAG, kemudian alfa 1 lipoprotein, kemudian alfa 1 fetoprotein. Nah, ini alfa fetoprotein nanti ini. Jadi untuk alfa 1 globulin ini adalah komponen-komponennya ini. Lalu tambah lagi thyroid binding globulin TBG. Jadi di sini ada dua kondisi nanti. Meningkat itu infeksi akut febris dan kehamilan, menurun pada nefrosis defisiensi alfa 1 antitripsin. Ini pada alfa 1 globulin. Dan transkortin. Nah, ini terdiri, jadi kalau kita bisa melihat di sini ada 6 dari alfa 1 globulin. Kita pindah lagi ke yang defisiensi alfa 1 antitripsin. Nah, di situ kita bisa melihat ada warna kuning setelah albumin. Artinya rendah atau kosong. Lalu di elektroforesis di sebelah kanan itu kita lihat yang normalnya. Kita bandingkan normal dan yang hasilnya. Jadi di area alfa 1 yang kuning atau yang rendah. Ini pada kondisi apa? Terdapat pada penyakit paru-paru atau penyakit hati. Yang kedua, defisiensi alfa 1 antitripsin kongenital. Kongenital ini bawaan lahir, pada umumnya banyak berhubungan dengan emfisema, insufisiensi pankreatik. Nah, ini payah pada pankreatik ini, atau sirosis hati. Ini dapat ditemukan pada kondisi-kondisi ini. Nah, kita bisa melihat dari gambar. Lalu kita pindah ke alfa 2 globulin. Nah, kita melihat dari alfa 2 globulin. Tadi alfa 1, ini kan alfa 2. Alfa 2 haptoglobin. Itu itu hemolisis. Terjadi pada hemolisis. Alfa 2 makroglobulin AMG sindrom nefrotik. Nanti pada hemolisis meningkat, pada sindrom nefrotik meningkat. Yang ketiga, seruloplasmin SER pada penyakit Wilson. Ini penyakit Wilson ini yang kelainan nanti tembaga ini, tembaga. Nah, ini meningkat pada kondisi inflamasi akut, sirosis biliar, obstruksi biliar, nefrosis, multiple myeloma, dan kolitis ulceratif. Ini meningkat sementara menurun pada anemia hemolitik. Nah, ini alfa 2 globulin yang kita bahas.
Tadi kita alfa 1 sudah, sekarang alfa 2. Lalu kita bisa melihat hasil elektroforesis misalnya seperti ini. Nah, gambaran pada inflamasi akut. Tadi kan ada inflamasi akut pada alfa 2. Nah, ini kita bandingkan yang normal dengan yang hasilnya. Jadi kita bisa melihat ada terjadi warna kuning pada di bagian alfa. Alfa kan pada beta juga, dan pada alfa 1 alfa 2 beta. Jadi gambarannya ini pertama, terdapat pada pasien wanita 42 tahun dengan diagnosa pneumonia dan pyelonefritis. Suhu penderita 40 derajat Celcius. Pada inflamasi akut, gambaran albumin dan gamma globulin menurun. Nah, ini kita bisa melihat tadi. Dan alfa 2 globulin akan sangat meningkat. Nah, ini kita bisa melihat di gambar. Lanjut lagi. Nah, beta globulin. Kita sudah pindah di alfa, bahas sekarang betanya. Transferin atau TRF, nah ini yang mengangkut besi ini, transport besi atau Fe pada anemia hipokromik, anemia defisiensi besi atau iron. Beta lipoprotein, transport lipid. Ini untuk biasanya transport lipid pada lipoprotein. Lipoprotein nanti ini. Berarti trigliserida dan kolesterol. Kemudian fibrinogen, lalu apa? Beta 2 mikroglobulin, BMG. Nah, meningkat pada kasus-kasus sirosis biliar, obstruksi biliar, multiple myeloma. Sementara menurun pada nefrosis. Nah, ini dua hal yang berbeda. Nah, ini kita melihat. Lalu kita melihat contoh hasil elektroforesis. Penyakit hati. Jadi ada dua ini, pada kanan dan kiri. Nah, itu ada warna kuning dengan warna ungu. Nah, ini kita bisa melihat abnormal ini. Pertama, pasien laki-laki, dia umur 46 tahun dengan penyakit hati stadium akhir yang disebabkan kecanduan alkohol. Jadi ini kerusakan hati disebabkan oleh dia pengguna atau peminum alkohol yang berat, pecandu dia. Akibatnya terjadilah kerusakan hati. Ya, hati ini kalau kena alkohol memperlemahkan hati nanti. Pada gambaran sirosis, batas lekukan antara beta dan gamma itu kabur. Nah, gambar di densitometernya yang bercaknya itu kabur. Beta dan gamma. Dan kadang digambarkan sebagai gambaran jembatan beta gamma. Nah, ini kita bisa melihat di bercaknya. Sementara yang normal bercaknya itu terpisah. Ini menyatu. Kayak seperti kita membuat hapusan darah. Pindah lagi kita ke selanjutnya, hepatic cirrhosis. Decrease albumin atau sintesisnya, penurunan sintesis albumin pada sirosis hepatis. Penurunan, itu kan penurunan, jadi penurunan albumin. Nah, sisi lain, increase gamma globulin, poliklonal gammopati. Kenaikan gamma globulinnya naik berupa poliklonal gammopati. Jadi poliklonal itu banyak macam-macam dari berbagai jenis dari gamma globulin. Lihat di gambar, yang gambarnya adalah gambar putus-putus. Nah, putus-putus itu albumin turun, kemudian di gamma itu naik. Beta dengan gamma seolah-olah menyatu, jembatan beta dan gamma. Beta dan gamma bragging. Nah, ini melihat dari pada gambar ini. Lalu kita pindah lagi ke gamma globulin. Kita sudah bahas tadi alfa beta, sekarang pindah ke gamma globulin. Ini kondisi meningkat pada infeksi kronik, sarkoidosis, penyakit hati, multiple myeloma, makroglobulinemia, Waldenstrom,
dan leukemia. Sementara menurun pada gamma globulinemia. Nah, itu berarti kan tidak ada atau sangat rendah gamma globulin di dalam darah. Hipogamma globulinemia. Nah, ini yang rendah gamma globulinnya yang di dalam darah rendah. Jadi ada yang sangat rendah dan ada yang rendah. Sindrom nephrotic syndrome. Nah, lanjut lagi kita. Nah, ini kita pindah poliklonal gammopati. Jadi kita melihat kasusnya yang kelainan pada gamma globulin. Nah, membandingkan dengan yang normal, kita melihat bercaknya sangat jauh berbeda. Jadi biasanya terjadi pada banyak penyakit kronik seperti sarkoidosis, peningkatan tinggi dari fraksi globulin menggambarkan sarcoid steeping. Nah, ini kita bisa melihat kayak seolah-olah beta dan gamma itu berdekatan dan tebalnya tidak bisa dibedakan. Berbeda dengan yang kondisi normal. Nah, ini poliklonal gammopati. Kita pindah lagi ke lain yang lagi. Gambaran monoklonal protein. Nah, ini monoklonal. Ini kasus pasien umur 72 tahun, laki-laki dengan lower back pain. Lower back pain. Penilaian imunoglobulin memperlihatkan peningkatan yang sangat tinggi. Nah, gambarnya kita bisa melihat ketebalan imunoglobulin atau gamma globulin itu hampir setara dengan si albumin. Tebalnya tuh dari percak densitometernya. Tetapi IgA dan IgM menurun. Jadi gamanya yang tinggi sementara IgA dan IgM ini. Karena di sini adalah gambarannya di sini monoklonal. Jadi satu saja gamanya yang meningkat. Gambaran diagnosa multiple myeloma. Ini multiple myeloma. Jadi dia akan terlihat seperti huruf M nanti kalau kita bisa melihat dari gambar ini. Kita pindah lagi ke biklonal gammopati. B itu berarti 2. Nah, ini gambarnya kita bisa melihat hasil dari pasien laki-laki umur 62 tahun yang kurus dan lemah pada penyakit multiple myeloma. Myeloma berganda. Pada penyakit ini, biklonal gammopatis adalah jarang terjadi pada 1,7% pasien. Nah, ini ada 2 yang meningkat M proteinnya. Bisa melihat di gambar dan bercaknya di densitometernya dan di grafik kurvanya. Kita bisa melihat berdasarkan panah di atas dan panah ke bawah. Kita pindah lagi selanjutnya ke faktor-faktor yang mempengaruhi elektroforesis protein. Yang pertama, densitas muatan molekul berbeda di antara pH media dan pH molekul. Itu berbeda, akan mempengaruhi. Yang kedua, pengaruh buffer. Nah, buffernya 1. pH akan mempengaruhi densitas muatan protein dan akibatnya mempengaruhi tingkat dan arah pergerakannya. Jadi pH ini berpengaruh dengan pergerakannya nanti. Yang kedua, kekuatan ionik. Itu mempengaruhi tingkat pemisahan. Jadi pH, kekuatan ionik. Yang ketiga, komposisinya, yaitu apa? Bisa berinteraksi dengan protein menyebabkan perubahan dalam densitas muatan, sebagai contoh ion borak dan glikoprotein. Nah, ini bahaya, ini berpengaruh komposisinya. Lalu faktor lain yang mempengaruhi selain 2 tadi adalah bentuk dan ukuran molekul, berpengaruh juga. Dan yang keempat, media pendukung, yaitu apa? Restriksi pada mobilitas. Yang kedua, pengaruh difusi. Ketiga, elektroendosmosis. Yang keempat, mikroheterogenitas. Dan 5, molekuler spesies. Ini faktor-faktor yang mempengaruhinya dari media pendukung. Nah, kira-kira itu saja teman-teman mengenai singkatnya elektroforesis bagian kedua atau part kedua dari sambungan dari video sebelumnya. Jangan lupa teman-teman subscribe, bunyikan lonceng notifikasi.
Sampai jumpa di video-video selanjutnya bidang ilmu laboratorium medik. Salam Hotel Indonesia, sampai jumpa. Saya Ahmad Lab dari Banjarmasin pamit. Bye.